Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, Sayyidina Muhammadir rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di tempatnya yang mulia. Semoga sebagaimana dikumpulkannya badan-badan kita, Allah kumpulkan pula hati-hati kita dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan pula Allah sehatkan badan kita, demikian pula Allah sehatkan batin kita. Allah sehatkan ayah bunda kita yang telah meninggal, semoga Allah terangkan dan lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan berataan kita kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali fi kitabih Bidayatil Hidayah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabul ghusli, adab mandi. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in fakhudhil ina'a ilal mughtasali waghsil yadayka awwalan thalathan wa azil ma ala badanika min qadarin wa tawadda' kama sabaqa fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awat wa akhir ghasla qadamaika kaila yadhi'al ma'u. Jadi ujar Imam Ghazali, faida dan jika asobatka mengenai engkau, terjadi pada diri engkau. Apa yang terjadi pada diri engkau? Janabah. Baik janabah min ihtilamin, disebabkan karena mimpi, yakni mimpi yang menyebabkan khurujul mani, keluarnya mani. Ujar kakanakan tuh mimpi basah. Nah, jelaslah. Jadi bukan mimpi sembarang mimpi. Mimpi disasahi hantu, tercabur ke kolam, basah awak seawakan. Sekalinya tekameh ngompol. Nah, itu lain janabah. Awiqain. Apa wiqa'in? Yakni jima'in. Terjadi hubungan badan seorang suami dengan seorang istri. Maka fakhudhil ina'i ilal mughtasal. Ambillah wadah yang digunakan untuk mandi. Waghsil yadayka awwalan thalathan. Kemudian basuhlah kedua tangan engkau. Awalan yang pertama sebanyak 3 kali. Sudah kita bahas hukum tentang membasuh tangan ini. Jika di tangan kita ada najis, maka hukum membasuh tangan ini wajib. Kenapa maka wajib? Misalkan tangan kita ada najis, lalu mencapai gayung, berikat najisnya ke gayung, berarti sama saja menajisi gayung. Apalagi kemudian tangannya diculep ke bak mandi, banyunya kada sampai 2 kulah, dibahas sudah dalam bab fikih.
Kalau banyunya kurang dari 2 kulah kemasukan najis, berubahkah kadakah warnanya, rasanya, baunya, maka banyu dalam wadah tersebut menjadi air yang mutanajis, air yang ternajisi, bahkan air itu pun menjadi najis. Maka wajib mencuci tangan dalam keadaan seperti ini. Adapun jika tangannya bersih saja kadada najis, maka membasuh tangan sebelum mandi atau sebelum berwudu itu hukumnya sunnah. Wa azil ma'ala badanika min qadarin, dan hilangkanlah apa-apa yang ada di badan engkau berupa qadar. Apa maksudnya qadar? Ya najis tadi. Jadi najis itu berdahulu dihilangkan. Izalatun najasah itu digawi berdahulu sebelum raf'ul hadas. Jadi taharah itu ada 2, at-taharatu hiya raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Itu ta'rifut taharah. Taharah itu ada 2 macam, yakni yang pertama raf'ul hadas, mengangkat hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Dan yang kedua izalatun najas, menghilangkan najis. Nah, ini untuk raf'ul hadas itu wajib adanya niat. Tapi kalau izalatun najas tidak mensyaratkan adanya niat. Tangan kita terkacak tahi kucing misalkan, kada usah berniat. Sanghajaku membersihkan tangan yang terkena najis, tidak perlu. Tidak menghajatkan niat. Nah, tapi kalau raf'ul hadas wajib adanya niat, wudu, mandi. Nah, izalatun najas itu didahulukan pada raf'ul hadas. Bersihkan dulu ya rigat-rigat najis-najis yang ada di awak kita. Wa tawadda' kama sabaqa fi wudu'ika lis-shalah. Nah, termasuk wa azil ma'ala badanika min qadharin itu adalah membasuh kemaluan jika di kemaluan tadi ada mani. Meskipun menurut madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i, mani itu bukan najis. Mani bukan najis. Apa dalilnya mani bukan najis? Nabi kita pernah bajunya kena mani. Lalu kemudian dikarik, karena sudah kering dikarik oleh Bunda Aisyah. Setelah itu dipakai mandi dipakai sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dalil bahwasanya mani itu tidak najis. Tapi lain nanti dengan madhi. Madhi itu yang keluar imbah bekamih biasanya, keuyuhan, lalu keluar cairan bening. Itu namanya madhi. Itu hukumnya najis. Maka wajib dibersihkan. Meskipun kalau keluar madhi tidak wajib mandi besar. Cukup berwudu. Setelah itu watawadda' kama sabaqa fi wudu'ika lis-shalah, kemudian berwudulah sebagaimana telah terdahulu penjelasannya mengenai wudu engkau untuk salat. Sudah kita bahas ada 6 rukun wudu. Apa aja yuk? 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 basuh tangan sampai ke siku, 4 mengusap sebahagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, ke-6 tertib. Nah, tapi wudu sebelum mandi janabah ini sampai mengusap kepala aja. Ma'ajami'id da'awat dari Imam Ghazali, disertai dengan seluruh doa-doa yang sudah diajarkan sebelumnya. Wa akhir ghasla qadamaika, dan akhirkanlah membasuh kedua kaki engkau. Jadi berwudu yang 6 tadi minimal lah rukunnya itu sampai mengusap kepalanya. Adapun membasuh kakinya nanti diakhirkan tuntung mandi janabah.
Supaya apa? Kaila yadi al-ma'u, kata Imam Ghazali, agar tidak menyia-nyiakan air, agar tidak memboroskan air. Nah itu maksudnya. Tapi kalau misalkan dituntungakan pang juga boleh juga. Wudunya imbah tuntung mandi pang boleh juga. Cuma afdalnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam kitab-kitab, terutama mazhab Imam Syafi'i, berwudunya itu sebelum mandi janabah. Gitu. Namun kawa diamalkan sesuai ini. Wudu dulu sampai ke kepala, hanyar bekubui banyu ke awak. Hanyar kena di akhir membasuh kaki. Fa idza faraghta minal wudu'i fasubbal ma'a 'ala ra'sika thalathan. Maka ketika engkau telah selesai dari wudu, sampai yang tadi itu kepala, fasubba, maka siramkanlah al-ma'a, air, 'ala ra'sika thalathan, di atas kepala engkau sebanyak 3 kali. Jadi banyu masukkan ke gayung, ketika itulah hadirkan niat. Apa niatnya? Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Senghajaku mandi. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbar, untuk menghilangkan hadas besar. Fardu karena Allah Ta'ala. Jadi hadirnya niat itu ketika menyiram kepala. Karena itu rukun fi'liyah. Ya, rukun fi'liyah, menyiram tadi. Nah, niat itu rukun qalbiyah. Rukun qalbiyahnya muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Perbuatannya tadi apa? Menyiram kepala. Jadi beimbayan menyiram kepala, ketika itu hadirkan niat. Jelas ini? Penting ini, pertama gasan santri. Jangan sampai kita junub terus gara-gara salah cara mandi janabah. Junub berumuran gara-gara kada belajar. Ada sah sembahyangnya, kada boleh menyentuh Al-Quran, kada sah tawafnya, kada sah umrah hajinya, gara-gara kada belajar tentang kaifiatul ghusli. Wa anta nawin, dan engkau berniat. Nah tadi dari Imam Ghazali, wa anta nawin, dan engkau berniat raf'al hadasi minal janabati. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ketika menyiramkan air ke kepala, wa anta nawin, maka engkau saat itu berniat. Niatnya apa? Raf'al hadas, menghilangkan hadas besar, ya, berupa janabah. Kemudian thumma 'ala shiqqikal aymani thalathan, baru kemudian basuhlah, siramlah awak sebelah kanan. Jadi itu di kepala tuntung sudah, bayin niat tadi, lalu siram sebelah kanan 3 kali. Misalkan banyunya sampai ke parut, ya sudah 3 kali. Ya. Tsumma 'alal aisari thalathan, baru kemudian bagian sebelah kiri 3 kali juga. Misalkan sampai parut. Berarti kan lanjutkan lagi. Ini ada khilaf di antara ulama, apakah tuntungakan sebelah kanan ini sampai ke bawah, hanyar kemudian sebelah kiri sampai ke bawah, ada khilaf. Ya, tapi sama-sama boleh secara hukum. Sebelah kanan dulu misalkan sampai ke separuh awak, imbah itu sebelah kiri separuh awak, habis itu mulai paha sampai ke ujung kaki sebelah kanan, habis itu hanya yang dari paha, misalkan batang paha sampai ke ujung jari-jari kaki, boleh. Jadi hendak nang langsung ke ujung boleh, tapi intinya tadi sunnahnya dianjurkan mulai sebelah kanan baru sebelah kiri, dan 3 kali 3 kali. 3 kali itu tuntung 3 kali sebelah kanan, hanya sebelah 3 kali yang sebelah kiri. Jangan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ada kayak itu caranya. Tapi tuntung akan kanan, yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Jelas kan ini? Jelas? Muka belakang enggak? Pastikan di belakang disiram juga.
Jadi karena rukun ini, isalul ma ila jami'il jasad atau ila jami'il badan itu rukun. Menghantarkan air sampai ke seluruh anggota badan itu hukumnya rukun. Bila ada anggota badan yang tidak tersiram air, ya kada sah. Nah, ini Ustadz ingatkan ini untuk para santri. Ini khusus para santri. Karena di kamar mandi antum itu kan relatif sempit. Lalu banyunya itu kada sampai 2 kulah. Kan dalam ember. Ember itu pasti kada sampai 2 kulah. Ya kalau maka hati-hati mencibuk banyunya. Hati agak berjauh sedikit. Jadi banyunya itu embernya di ujung WC, antumnya di ujung sini, ambil lalu berduduk, jangan berdiri. Supaya apa? Supaya banyunya kada terbulik ke dalam ember. Kalau terbulik ke dalam ember, ini kada sampai 2 kulah jadi air musta'mal. Apa air musta'mal? Air yang digunakan untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi pada yang rukun-rukunnya. Membasuh wajah yang pertama itu wajib. Basuh tangan yang pertama itu wajib. Nah itu bila airnya titik ya air musta'mal. Kalau basuhan kedua, ketiga itu menggabung tercampur dengan air yang lain tidak disebut air musta'mal. Nah lalu di mana caranya juga itu yang pertama lah hati-hati jauhi jarak. Yang kedua kerannya itu napian buka. Jadi pas mandi kerannya dibuka terus. Supaya apa? Supaya banyu yang ada di ember tadi itu muttasil. Muttasil. Bahasa usulul hadis. Bersambung. Bersambung sampai kemana? Tandon. Tandonnya berapa liter? 1.200 liter. 1.200 liter itu sampai ke 2 kulah lebih. Nah itu caranya. Jadi banyunya dinyalai terus. Apalagi pakai shower itu lain kisah sudah. Itu di rumahnya Ustadz Kanda ya. Ini mengisahkan di asrama. Nah, jadi sampailah naik juga lah. Oh naik kah? Oh mantap tuh, kayak di hotel. Sampai berarti lah. Alhamdulillah. Mun sampai showernya alhamdulillah. Ustadz kita memantau sampai ke situ. Nah alhamdulillah mun showernya nyala. Tapi misal showernya kada mengalir, banyunya tadi di ember, pastikan banyu kerannya terbuka. Gitu caranya. Biar kada daras, yang penting terbuka supaya banyu itu terhubung dengan banyu yang di tandon. Nah, kalau dia sudah terhubung dengan banyu yang di tandon, meskipun tadi banyu bekas mandi kita masuk ke situ, kada apa-apa sudah aman. Karena terhitung dia sudah lebih dari 2 kulah. Jadi bukan lagi terhitung sebagai air musta'mal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan turun hujan. Amin. Kenapa hubungannya dengan hujan? Ya supaya banyunya banyak nyaman juga. Lawas dah kadang mendengar perhadian lah. Kadang mendengar apa? Kodok bertasbih. Ya kalau dulu rancak mana kita mendengar kodok bertasbih. Kodok bertasbih itu bilanya hujan. Jadi kada cuman cinta bertasbih bang. Ya. Ketika cinta bertasbih indama, tapi ini kodok bertasbih. Khalas. Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbara salasan. Kemudian gosoklah. Ini sunnah hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Gosoklah apa yang ada di depan badanmu dan apa yang ada di belakang badanmu 3 kali. Sebujurnya banyu itu sudah sampai ke awak kita itu sudah sah dalam mazhab Syafi'i. Ada digosok ada bapak juga. Tapi kalau digosok itu hukumnya sunnah. Jadi tangan kanan mengubur, tangan kiri sambil menggosok.
Dan ini khuruj minal khilaf karena nanti ada madhab, misalkan madhab Maliki itu menyatakan menggosok itu hukumnya wajib. Sama wudu, adalku wudu menggosok anggota wudu itu kalau dalam madhab Maliki hukumnya wajib digosok. Kalau madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, tapi amun kau kita gawi jangan ditinggalkan. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika, dan sela-selalah rambut kepalamu dan juga rambut jenggotmu. Ini kada kau mengamalkan Ustaz Melius yang ini. Kada ada tumbuh jenggot. Jadi kalau menyela rambut kepala kawa, tapi menyela rambut jenggot kada kawa. Namun Ustaz Bahraini ada. Nggih. Wa ausilil ma'a, dan sampaikanlah air ila ma'atifal badani wa manabiti sya'ri ma khaffa minhu wa ma kasufa. Lalu sampaikanlah air itu ke lipatan-lipatan badan. Ma'atifal badan itu lipatan-lipatan badan. Di mana andakannya? Nah, di sela-sela ini, siku, di belakang lintuhot, yang parutnya lama, nah itu di lipatan-lipatan perut. Bila parut lama toh palungnya dalam juga, palung pusarnya kena dalam juga. Maka itu juga dimasukkan banyu ke situ. Kamu kada digosok, bisa kada masuk banyunya ke dalam pusat. Nah, intinya di lipatan-lipatan badan itu disampaikan air, disunnahkan kemudian dengan digosok. Wahdar an tamussa zakaraka ba'dal wudu'i, dan berhati-hatilah jangan sampai engkau menyentuh zakarmu, kesandalakian, dengan apa? Batnul yad. Nah, ketika menggosok tadi itu hati-hati jari Imam Ghazali, jangan sampai zakar itu tersentuh dengan batnul yad, bagian dalam tangan yang putih. Kenapa? Karena kalau tersentuh berarti batal wudunya. Jadi di antara pembatal wudu itu adalah menyentuh kemaluan. Kalau ada kutus kabies masuk misalkan, nah kan ini suka di situ tempat-tempat lembab, jelas lah. Ini perlu disampaikan. Lalu digaruk, pas digaruk terjapai batal wudunya. Kan di antara pembatal wudu itu. Baik nanti menyentuh kemaluan kita sendiri maupun kemaluan orang lain, sama batalnya. Jangan dibayangkan macam-macam. Misalkan memandiakan mayat, yalah kita bersih itu, saya tersentuh kemaluan orang lain. Karena di kitab disebutkan hayyan au mayyitan, kan gitu. Baik yang disentuh itu orangnya hidup ataukah orangnya mati, sama membatalkan. Kecuali pakai sarung tangan atau ya kaos tangan yang plastik. Jadi hati-hati. Artinya bilanya terjapai juga wudu pulang basah. Wudu pulang basah, tuntung mandi. Fa in asabathu yaduka fa'idil wudu'ah. Nah itu. Dan jika tanganmu menyentuh kemaluan tadi, maka ulanglah wudunya. Khalas. Wal faridatu min jumlati dzalika kullih, dan yang merupakan faridah, kefarduan atau rukunnya mandi secara umum seluruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama an-niyatu, menghadirkan niat. Jadi nawaitul ghusla irafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla apa? Nawaitul ghusla min rafil hadasil akbari min jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Dan yang ketiga wa isti'abul badani bil ghusli, dan meratakan tubuh dengan membasuh dengan air, atau isalul ma ila jami'il jasad. Jadi tiga menurut Imam Ghazali rukun dari mandi wajib itu tiga. Satu izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang kedua niat. Yang ketiga isalul ma ila jami'il jasad, menghantarkan air ke seluruh tubuh. Nah, sebujurnya kalau terkait dengan mandi wajibnya dua aja. Karena izalatul najasah tadi itu di luar mandi sebujurnya. Ya syarat. Nah, rukun tuh dua aja.
Satu niat, yang kedua isolul ma ila jami'il badan. Wa fardul wudu'i ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini marratan ma'an niyati wa tartibu. Dan fardu atau rukunnya wudu itu ada 6, yakni membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap sebahagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki masing-masing sekali, dan itu disertai niat wa tartib. Jadi kalau urutannya tadi mulai niat, basuh wajah, basuh tangan, mengusap sebagian kepala, basuh kaki, tertib 6. Wa ma'adaha sunanun muakkadatun, dan yang selain yang disebutkan di atas itu adalah sunnah yang ditekankan. Sunanun muakkadatun, termasuk kumur-kumur, istinsyak, ya. Ini apa? Basuh telinga, itu hukumnya sunnah. Fadluha katsirun, tapi meskipun sunnah keutamaannya itu besar. Wa thawabuha jazilun, dan pahalanya itu besar. Wal mutahawinu biha khasirun, menggampang-gampangkan, menganggap remeh perkara yang sunnah itu kerugian. Sudah disebut di kitab ini. Apa jar Imam Ghazali? Al-faraidu ra'su malin, kefarduan itu modalnya. Wan nawafilu ribuha, sementara melakukan yang sunnah itu keuntungannya. Ibarat orang bisnis, menggawi yang fardu itu modal usahanya. Menggawi yang sunnah itu adalah keuntungannya. Orang berdagang itu pasti seberatan hendak mencari untung. Nah, ba'amal gitu juga. Modalnya itu menggawi yang fardu, keuntungannya menggawi yang sunnah. Sunnah ini nanti meskipun kedudukannya di bawah fardu, tapi dia nanti menutupi kekurangan-kekurangan ketika menggawi yang fardu. Jadi ada ibarat di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang, supaya pian tahu nih lah perbandingan wajib dengan sunnah. Jadi jarsidin gini. Fa'in mata sakhsun, jika ada seseorang itu meninggal, walam yaf'al faraidha, lalu ini ada tertinggal mengerjakan yang fardu, sholat misalkan kada digawi, puasa misalkan kada digawi, minas sholawat, ini contohnya sholat, kayakumu kullu sab'ina minan nawafil, kedudukan satu kali sholat fardu itu seperti mengerjakan 70 kali sholat sunnah, setara dengan satu rakaat sholat fardu. Jadi satu rakaat sholat fardu maqama rakaatin minal fardi jasad. Satu rakaat sholat fardu itu seperti 70 rakaat sholat sunnah. Jadi makanya jangan sampai kita itu terlalaikan dengan menyibukkan dengan yang sunnah, melalaikan yang fardu. Tapi jangan juga melalaikan yang sunnah karena dianggap sunnah. Karena ada di sini disebutkan begini, li anna tahawuna bisunani yuaddi ila tahawuni bil faraidi. Orang yang menggampang-gampangkan yang sunnah ala sunnah juga aja. Bapak juga kada digawe ya. Menggampang-gampangkan yang sunnah itu nanti akhirnya dia bisa menggampang-gampangkan yang wajib. Bisa nyerempet-nyerempet menggampangkan yang wajib. Makanya kita warga sekalian, kemarin kita 17 Agustus upacara juga kayak orang upacara, tapi tetap puasa. Alhamdulillah anak-anak tetap puasa hari Kamis. Adapun lomba-lomba kita atur di hari Rabu, hari tambang. Apalagi sebentar, lari estafet, apalagi tarik tambang sudah tadi, balap karung, menangkap iwak. Nah itu kita tuntungakan hari Rabu supaya Kamis subahnya upacara aja, imbah itu tetap puasa. Nah gitu. Jadi kita khawatir nanti kalau melalaikan yang sunnah termasuk puasa sunnah ini,
nanti akhirnya menggampang-gampangkan juga melalaikan yang wajib. Jadi yang menang sunnah jadi gawi, apalagi nang wajib. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun. Jadi bal huwa, bahkan dia bi asli faraidi, pada asal kefarduannya adalah mukhatirun. Apa mukhatirun? Ai musyrifun alal fasad. Jadi melalaikan kefarduan itu nanti akan musyrafun alal fasad, akan berlebih-lebihan dalam melakukan keburukan. Fa innan nawafila jawabiru lil faraidi. Jadi karena sesungguhnya nawafil itu adalah penambal kekurangan atas yang fardu. Jadi nanti kita di akhirat tuh dilihat orang ini salat aja sekalinya ada kurangnya, kurang khusyuknya, misalkan kurang ikhlasnya, kurang tumakninahnya. Maka jadi Allah Ta'ala jangan diponis dulu orang ini kada baik. Jangan diponis dulu. Jangan langsung. Lihat dulu salat sunnahnya. Nah, sekalinya salat sunnahnya bagus, maka salat sunnahnya ini menambal yang kekurangan yang fardu. Puasa Ramadannya ada yang kurang. Di mana menambalnya? Puasa Senin, Kamisnya. Zakat fitrahnya ada yang kurang. Tersalah julung, misalkan terjulung orang sugih pada seorang ngepulang sekalinya. Ada tahu wah ini banyak orang sugih piragah miskin wah ini. Yalah. Tapi orang miskin piragah sugih banyak juga. Nah, lalu terjelung ke orang sugih misalkan. Nah, dilihat dulu jar Allah Ta'ala, jangan divonis salah. Lihat dulu, barangkali dia ada sedekah membangun masjid, menunggu pesantren, panti asuhan dan sebagainya. Nah, jadi yang sunnah-sunnah itu menutupi yang fardu. Mudah-mudahan Allah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menggawi yang fardu, juga menggawi yang sunnah-sunnah, termasuk dalam hal sunnah wudu, sunnah mandi janabah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا وولدا صالحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل طلابنا حافظا للقرآن عالما فقيها في الدين وحارسا آمنا للإسلام يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وأمور معهدنا هذا معهد المعارف ما دامت السماوات والأرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadaنا الله وإياكم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.